thayyiban mubarakan. Jadi halal, baik dan berkah. Nah, ini yang belum dikaji, Pak. Belum dikaji berkah. Kalau halal kita bisa lihat label halal, beres. Thayyiban itu lihat nilai gizinya. Thayyiban. Kalau mubarakan, berkah, itu tidak bisa kita lihat. Bahkan kata Rasulullah, kalau kamu makan dalam satu piring, ada satu nasi yang jatuh, ambil, kata beliau. Kenapa? Kata Rasulullah, di situ ada berkah. Apa makna berkah? Ternyata diteliti oleh orang, Pak. Adakah makanan yang kita butuhkan kalau kena debu? Ternyata ada satu bakteri yang di dalam perut yang bisa menyebabkan kita sakit keras dan tidak ada obatnya kecuali campuran makanan yang terkena debu atau tanah sedikit saja. Selama ini kita kalau lihat makanan jatuh itu sudah buang. Padahal situ mubarak, ada berkah. Bahkan Nabi itu dalam riwayat, beliau kalau makan di jari-jari beliau itu beliau kecup satu-satu. Masya Allah. Kenapa Ustaz? Ternyata diteliti lagi dalam ilmu kedokteran, ternyata di sela-sela jari ini mengandung imun-imun yang tidak ada di sendok. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu betul Pak dalam sholawat. Rasulullah itu tabibun, dokter dari segala dokter. Jadi kalau kita ikut pola cara makan Nabi, maka insya Allah riwayat hidup kita seperti Nabi. Tidak mudah kena penyakit. Rasulullah itu sakit cuma satu kali menjelang kematian, habis itu sehat terus. Kalau kita balikan, sakit terus sehatnya kadang-kadang, apalagi sekarang, Masya Allah, lah pilek. Pilek itu obatnya bukan obat-obatan. Nabi itu selalu mengatakan, kalau kamu hendak berwudu, kata beliau, ambillah dengan tanganmu sekitar antara dua permukaan ini, sedikit saja, kemudian hirup dengan hidungmu. Hirup dengan hidungmu. Kalau tak bisa 3 kali, sekali saja. Sekali saja. Kenapa Ustaz? Diteliti lagi oleh orang kedokteran, hidung yang terbiasa menghirup air itu sulit ditinggali oleh virus. Wah, kita di zaman-zaman virus baru nak pakai masker, baru nak cuci tangan. Nabi itu sudah jauh-jauh hari Pak kasih tahu. Sebelum masuk rumah Nabi wudu, basuh hidung, bersih terus hidung Nabi itu. Maka Nabi SAW ada satu jamaah kita. Beliau katakan, Ustaz, dulu saya tuh kena bersin terus. Tapi sejak saya praktekkan cara Nabi menghirup air wudu sampai terasa di pangkal hidung, sejak itu saya tak pernah kena pilek lagi, Ustaz. Masya Allah. Ingat, Nabi itu tabibun, dokter dari segala dokter. Yang menyembuhkan siapa? Dalam Asmaul Husna, wallahu syafi'. Allah itulah yang menyembuhkan. Jadi sebaik-baik dokter adalah Nabi, sebaik-baik penyembuh adalah Allah. Nah, itulah tasawuf yang betul. Bukan sebaliknya, dikit-dikit obat. Obat akhirnya terbongkar sekarang kan. Obat itu banyak merusak ginjal dan lain sebagainya. Kalaulah kita ikuti cara Nabi dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka semua hal yang terjadi di zaman dulu sampai zaman sekarang itu sudah ada solusi dikasih Nabi SAW. Tidak ada suatu zaman kecuali di situ ada hadis Nabi yang bergerak untuk menyelesaikan masalahnya. Ada semua Pak, cuman kita tidak mau mengkaji saja. Kemudian kata Nabi, selain makanan yang harus halalan, thayyiban, mubarakan, kamu harus perhatikan makanan itu bersumber dari halal atau yang baik atau yang berkah, harus jauh dari yang haram. Sebab kata Imam Al-Ghazali, makan dari makanan yang halal. Perhatikan kalimat Imam Al-Ghazali, makan dari makanan yang halal tetapi berlebihan akan mendatangkan mudarat. Bayangkan, makan dari makanan yang halal berlebihan akan mendatangkan mudarat.
Betul kata Sainuruddin, apa kata beliau? Nabi tidak pernah kenyang kecuali 1 kali dalam 1 hari. Bisa tak kita praktek seperti itu? Jangan sekarang ya Allah pagi kenyang, agak duha dikit kenyang lagi, habis siang dikit kenyang lagi, agak sore kenyang, malam apa lagi dihantam habis-habisan perut sampai besar. Padahal makan yang berlebihan di waktu malam itu banyak menyebabkan penyakit perut. Maka Nabi dalam riwayat dikisahkan oleh beliau Sainuruddin Musnad Asia, apa kata beliau? Nabi tidak pernah kenyang dalam 1 hari itu cuma 1 kali. Artinya makan Nabi itu 1 kali kenyang, sisanya sedikit. Yang penting cukup dalam beribadah. Ini tasawuf untuk orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau Bapak tak sanggup puasa Senin Kamis, amalkan amalan ini. Kenyang hanya 1 kali dalam 1 hari. Itu sunnah, Pak. Jadi sunnah Nabi itu bukan hanya puasa, tapi kenyang 1 hari 1 kali itu sunnah Nabi. Lapar 1 hari, kenyang 1 hari termasuk sunnah Nabi. Kita ni ya Allah segalanya dimakan. Nengok ada bakso bakar makan. Nengok di sebelah ada pizza yang terbaru 1 meter beli. Apalagi segala pempek kapal selam, roket lah. Bahasa Palembang roket itu risol. Dimakan bro, roket lah dimakan. Mana nak perlu terus? Maka Nabi mengajarkan makanlah 1 hari itu 1 kali kenyang. Saya praktekkan itu Pak sampai detik ini. Alhamdulillah Allah tidak pernah masukkan saya rumah sakit. Dari kecil sampai sekarang belum pernah masuk rumah sakit. Kenapa? Sehari saya cuma cukup 1 kali kenyang. Jadi saya makan nasi itu 1 hari sekali Pak. Pagi tidak makan nasi, makan roti saja. Malam siang baru makan nasi. Sore tidak makan nasi. Biasanya makan ringan, yang kecil-kecil, yang tidak membuat kenyang. Ini tak kadang-kadang pagi sudah kalau terpadang, pagi-pagi naik masuk hotel Padang juga. Saya kira makanannya itu makanan ringan, ternyata daging, rendang. Pagi-pagi di hotel Padang itu rendang. Kalau ceramah di Padang macam itulah. Siang saya tengok lagi makanan di hotel, ternyata rendang lagi. Masya Allah, saya bilang macam mana ini makanan. Sore rendang lagi. Masya Allah, kalau bisa kita ikuti Nabi saja, makan 1 hari 1 kali kenyang. Kalau bisa, insya Allah sehat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu sudah melihat makanan itu halal, thayyiban, mubarakan, yang kedua, kamu harus perhatikan cara makan. Jadi tadi cara mencari, yang kedua cara makan. Bagaimana cara makan Nabi? Kalau makanan itu bisa dipotong, pakailah 3 jari. Kalau bisa dipotong kayak roti, bakwan, gorengan, itu potonglah pakai 3 jari, dikit-dikit makannya. Jangan langsung seko kapal selam itu langsung masuk. Di pengalaman di Palembang dulu kan. Kapan SMP dulu kan makan pempek itu nak cepat, istirahat sekolah, zaman sekolah dulu itu makan pempek harus cepat, masuk semua. Kadang-kadang sekarang ini pempek lah makin hari makin kecil kan. Dulu besar-besar seperti 200, sekarang ya Allah 2000 aja dia. Masuk 5000 dapat berapa itu? Ada pula zaman anaknya Ustaz, saya dulu makan pempek 3 bayar 2. Macam mana melunasinya? Wah yang jualan itu aktif lagi. Macam mana? Saya bilang sama beliau, keluarkan duit seharga pempek itu. Macam mana Ustaz? Namanya tak ingat, bayangkan baik wajahnya. Ambil duit sedekah, ya Allah, saya keluarkan duit seharga pempek duit kau ini untuk buat itu, bayar hutang pempek yang dulu saya bayar, saya hutang. Itu harus dibayar. Apa kata Nabi? Orang yang punya hutang tapi tidak dibayar, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga.
Walaupun pempek siko Ustaz, walaupun pempek siko apalagi harta yang banyak, utang. Makanya hati-hati, berbahaya betul utang itu. Kalau bisa dicicil daripada idah-idahnya kita dibayar. Kemudian cara makan Nabi, yang pertama Nabi SAW berdoa. Doanya satu, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bapak tuh sebenarnya lah tahu Allahumma barik lana, ya Allah berkahi makananku. Jadi bukan halal thayyiban saja, berkahi. Makna berkah adalah mampu membuat tubuh kita sehat sehingga kita semangat beribadah. Itu makna berkah. Makanya saya selalu bilang jangan pernah minum minuman disisa-sisai dikit, tidak boleh. Bakal jadi penyakit. Kalau ada sisa minuman sedikit, buka. Kalau sudah dibuka, sirami di tanaman. Nah, itu. Kalau memang perut kita sudah kembung, jangan dibuang. Buka, sirami tanaman. Sedekah dengan makhluk Allah yang namanya tanaman. Itu sudah sedekah. Ada makanan tidak habis di restoran. Tengoklah kalau bapak saya makan di mall-mall, tidak pernah saya sisakan. Selalu saya bungkus, masuk plastik. Saya bilang minta plastik sih kok. Selalu heran orang restoran, kenapa Ustaz ini minta plastik? Semua makanan yang sisa-sisa itu saya masukkan dalam plastik. Tidak ada saya malu. Kenapa malu? Itu sedekah saya sama ayam, itu sedekah saya sama bebek. Daripada kita sisa-sisakan saja, mubazir. Kata Allah, inna mubazirul kanu ikhwana syaitan. Orang yang mubazir itu kawannya syaitan. Kalau saya kalau makan di restoran, makan di rumah makan, ada jamaah mentraktir, itu selalu itu dibungkus saja, tidak apa-apa. Bawa untuk bebek, untuk kambing. Itu sedekah, Pak. Jangan sia-siakan satu butir yang dimakan oleh ayam, itu sedekah. Bahkan bisa menyelamatkan kita dari padam kerasnya api neraka. Itu bisa dipadamkan dengan sedekah dengan hewan. Ingat, Imam Al-Ghazali dalam riwayat ketika beliau meninggal dunia dimimpikan oleh orang soleh. Maka ditanya oleh Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, apakah kitab-kitab engkau yang menyelamatkan engkau di alam barzah? Nah, kata Imam Al-Ghazali, kitab Imam Al-Ghazali itu Pak banyak, setebal ini saya baca. Apakah kitab-kitabmu, apakah kecerdasanmu, apakah kealimanmu, apakah ibadahmu yang menyebabkan engkau selamat di dunia wal akhirah, wahai Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, lah, tidak. Kata Imam Al-Ghazali, aku selamat di alam barzah di akhirat disebabkan karena aku bersedekah dengan seekor lalat ketika aku menulis dia minum sebagian air di dekatku. Kubiarkan saja. Bayangkan itu. Bersedekah dengan hewan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selalulah memandang sesuatu itu adalah potensi untuk beribadah. Jangan pikir sholat baik ibadah itu, puasa baik, zakat baik, zikir baik ibadah, tapi berbuat baik kepada makhluk Allah, kepada siapapun, termasuk lalat, nyamuk, hewan, itu termasuk ibadah. Jadi jangan malu Pak, kalau ngabisi makanan dalam piring itu jangan malu. Jangan malu. Itu sunnah Nabi. Mengecup tangan, masya Allah, masalah, usah malu. Tangan gitu dewe, bukan tangan orang. Ternyata restoran-restoran yang mengerti kesehatan, apa kata beliau? Makanan yang paling baik adalah makanan dari suapan tangan kita sendiri. Karena sendok itu bisa jadi ada zat besinya yang masuk. Zat besi ini kalau masuk ke tubuh manusia, inilah yang menciptakan sel-sel kanker atau tumor kecil-kecil. Jadi kalau kita teliti, sendok itu lebih berbahaya daripada tangan. Jadi tangan ini lebih berkah. Jadi makan pakai tangan itu lebih berkah. Tapi kalau makanannya berkuah, ada usah. Nah kita kobok-kobok dulu tadi. Tekwan tadi makan pakai tangan, tak baca. Yang pakai kuah tak usah. Saking nak sunnah dengan Nabi tadi, soto, makan soto pakai tangan. Aduh macam tak boleh. Tetap ada aturannya. Kalau makanan berkuah tetap pakai sendok.
sunnah juga masuk. Pakai tangan kanan, pakai sendok tetap, tapi pakai tangan kanan. Jadi lihat porsi sunnah tuh lihat secara komprehensif, dalam bahasa ilmiahnya itu harus secara keseluruhan. Jangan sampai kita itu melihat sunnah itu hanya sebatas bentuknya ibadah saja. Dan kata Imam Al-Ghazali, semua unsur kebaikan itu bernilai ibadah. Kemudian Nabi SAW kata Imam Al-Ghazali, setelah beliau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana, beliau mengambil makanan dari pinggir-pinggir, tak langsung ke tengah, Pak. Nabinya makan dari pinggir. Nabi macam mana makannya, Ustaz? Nabi makannya selalu menghimpun. Jadi makanan beliau itu tidak berkocar kacir. Bahasa Palembangnya itu terbuyar-buyar, terkocar kacir ya. Harus dihimpun. Nah, itu cara makan Nabi. Masya Allah. Beliau dari yang paling dekat. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu sempat sambil mengunyah itu, kata Imam Al-Ghazali, kamu sebutlah Allah. Nah, jadi Imam Al-Ghazali itu Pak, kalau makan dia sambil makan tuh sambil dalam hatinya Allah. Sambil mengunyah. Itu Imam Ghazali. Kalau kita tak baca kan, tak fokus Ustaz. Kalau makan sambil zikir, ya sudah. Kalau kita tak sanggup seperti Imam Ghazali, maka setidaknya fi awalan li qira'ati du'a. Jadi di awal kita makan itu berdoa. Sebab kata Nabi SAW, kalau kamu makan tidak berdoa, maka makanan yang kamu makan itu bersama syaitan. Bersama syaitan. Macam mana Ustaz, kalau saya lupa di pertengahan makan, lah habis sepiring, setengah piring, lupa, astagfirullahaladzim, baru ingat, lupa baca doa, maka kata Nabi, Bismillah fi awal wal akhir. Boleh. Macam mana Ustaz, kalau lah habis? Ini ada sahabat Nabi Pak. Sahabat Nabi ini luar biasa. Dia makan makanan tapi sengaja tak baca doa. Dia makan saja. Tapi makanannya pedas Pak. Wah, pedas dia makan. Habis itu ketika minum dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa kok Bismillah ketika minum, ketika makan tak baca? Kata Nabi, kalau kita makan tak berdoa itu makan sama syaitan. Kebetulan makanan ini tak enak dan pedas, kata beliau. Biarlah syaitan makan sama saya. Pas minum saya baca Bismillah, biar syaitan tidak bisa minum. Ngolai seton juga bisa macam itu bisa, tapi kata ulama kalau kamu lupa makan, lupa minum, Bismillah bil awal wal akhir, tidak apa-apa Bismillah. Tapi kata ulama, ada nama ulamanya Al-Habib Asy-Syalim Asy-Syatiri, beliau mengajarkan kita minum. Nah, ini minum dengan cara 3 kali tegukan. Kalau Bapak bisa praktekkan ini seumur hidup, insya Allah terhindar dari semua maksiat. Apa kata beliau? Saya baca juga dalam riwayat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi juga menyampaikan ini. Kata beliau, kalau kamu minum, ada ulama mengajarkan seperti ini, Bismillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi saya lebih condong seperti Syekh Mutawalli. Apa kata beliau? Minum di awal Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, kemudian Bismillah, Alhamdulillah. Itu yang saya lihat dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi langsung. Apa kata beliau? Kalau cara minummu seperti itu, selama air itu di dalam perut kita, selama itu tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itulah cara ulama menghindari nafsu di dalam dirinya. Karena di dalam hati ini Pak tak bisa kesentuh oleh badan. Yang bisa menyentuh adalah makanan minuman yang kita bacakan Bismillah. Maka di Masjid Bian itu Simpang Rimbo itu ada masyarakat Pak baru lahiran. Ketika baru lahiran, saraf-sarafnya itu rusak. Akhirnya agak kurang waras, agak stres. Kebetulan saya ceramah tentang mukjizat Al-Quran.
Al-Quran itu bisa jadi mukjizat penyembuh dari semua penyakit. Karena nama lain dari Quran itu adalah Asy-Syifa, betul tak? Nama lain Quran adalah Asy-Syifa. Apa kata ibu ini? Nanti bapak tanya saja, ada jamaahnya sampai sekarang. Besok saya ngajar di sana pun ada beliau. Ustaz bilang Quran itu mukjizat. Ini ada tetangga saya baru melahirkan, sarafnya rusak. Dia lupa dengan anaknya sendiri, tidak mau menyusui. Saya kasihan Ustaz, bisa tak Ustaz sembuhkan dengan ayat Quran? Apa saya bilang, alangkah mudahnya itu. Macam mana Ustaz? Minta air putih, saya bilang. Jadi dikasihlah air putih. Nah, itu untuk pembangunan pesantren boleh. Jadi minta air putih, dikasihlah saya air. Kalau tidak salah, airnya segini, agak lebih pendek Pak. Nih Ustaz, saya buka. Ayatnya apa? Buka dalam kitab Fadilatul Amal. Kalau ada orang yang sarafnya rusak, itu cara mengobatinya adalah Ali Imran ayat 1-2. Nabi pernah mengobati orang gila dengan cara membaca Ali Imran 1-2. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca terus-menerus. Itu terapi untuk anak yang stem, anak yang agak sarafnya kena, atau anak yang delay. Itu diterapi dengan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya baca, habis itu ayatnya saya kasih sama beliau. Apa saya bilang? Kamu kasih dia minum 3 hari, insya Allah sembuh. Kok bisa saya yakin itu Ustaz? Saya melihat Quran itu Pak 100% mukjizat. Saya tidak pernah menganggap Quran itu hanya 1 huruf 1 pahala atau 1 huruf 10 pahala. Tidak pernah. Saya selalu megang Quran itu sebagai mukjizat. Saya bisa tidak makan berhari-hari asalkan ada Quran sama saya. Saya bisa tidak makan berhari-hari kecuali harus ada Quran bersama saya. Kenapa? Setiap saya puasa, saya baca Yasin selalu kenyang Pak. Maka ketika buka puasa, saya tidak nafsu makan, kenyang karena baca Yasin. Teslah Bapak baca Yasin ketika puasa, pasti suaranya dari mana kenyangnya itu? Allah itu mukjizat Quran. Maka ketika nanti di akhir zaman, ketika sulit tak ada makanan, satu-satunya yang bisa memberi kita makan adalah Al-Quran. Hati-hati, jangan akhir zaman ini buat rumah besar-besar, buat tutup pintu, baca, biar tidak gempa, buat lagi banker, Masya Allah, buat stok makanan untuk 3 tahun, tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kata Allah hanya zikrullah wa qiraatul Quran, hanya itu saja. Nanti kalau kita sampai di akhir zaman, hanya 2 itu yang bisa menyelamatkan kita ketika lapar, zikir dan qiraatul Quran. Akhirnya diminumkan Pak, apa yang terjadi? 3 hari sembuh. Sudah saya katakan, Quran itu mukjizat. Minta diuji Pak, ngetes Ustaz, pisaunya apa tidak? Bisa saya coba minum 3 hari sembuh Pak. Ada lagi jamaah kita sampai patah tulang, patah tangan, itu ada ayatnya. Ada seorang ulama menyebutkan dalam Qisasul Anbiya, itu ada nabi yang bisa melunakkan besi. Betul atau tidak? Itu kalau ditafsirkan nanti sampai kepada bagaimana meluruskan tulang. Itu ada semua tafsirnya. Kalau kita mau kaji, kalaulah besi saja bisa dia lunakkan, bagaimana dia bisa mengurut tulang apalagi bisa dia sambung gitu Pak. Cuman ilmu kita tidak sampai ke sana. Saya kalau penyakit dalam saraf, akal, kemudian mata yang zohir nampak, itu bisa dengan Quran cukup saja. Anak saya kalau demam itu tidak pernah saya kasih obat, kecuali hanya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, saya tiupkan air, suruh saya minum air putih biasa. Tak pernah anak saya lewat 1 hari demamnya, selalu 1 hari saja cukup demam. Kenapa? Hidup saya 100% bergantung pada Al-Quran. Tapi kita hari ini lihatlah, banyak orang bergantung dengan selain daripada Allah.
ada yang bergantung dengan botrek, ada yang bergantung dengan paramek, ada yang bergantung dengan ibus, ada yang bergantung dengan alat asma. Masya Allah. Bagaimana melepas itu semua? Bagaimana kita bisa bergantung kepada Allah 100%, maka semua itu tidak akan lagi berguna dalam hidup kita. Tak berguna. Maka saya ketika duit tidak ada, itu cukup baca Al-Waqi'ah saja. Pesantren dibangun, wah duit itu sudah sekarang Pak. Rasa-rasa hati ini, kalau Bapak lihat rekening saya, itu rasa-rasa sudah stop bangunannya, sudah stop. Tapi santri setiap subuh dia baca Al-Waqi'ah, setiap pagi juga ada orang transfer untuk masuk, tiap hari duit masuk. Tak pernah saya minta, tapi Allah selalu kirim orang-orang hebat. Allah koneksi. Pagi-pagi saya merapik tanah di pesantren, ngerapi di jalan. Dari tangan saya ditelepon, Ustaz, lagi apa? Lagi ngambil tanah pesantren. Ustaz bisa ke rumah saya? Bisa. Pada saat itu uang di rekening saya Pak tinggal 9 juta. Mustahil bisa bangun pesantren, mustahil. Gawe tak ada lagi. Bayar tukang tuh tahu ya. Sekarang minyak lah naik kalau naik juga tukang itu duitnya. Sehari sekarang lah 100 lebih kan gaji tukang. Rasa-rasa hati saya, ya Allah, saya tak pernah ragu. Setiap saya baca Quran, pasti Allah akan gerakkan orang-orang hebat untuk menyelesaikan pesantren ini. Betul Pak, pagi-pagi saya ditelepon, belum mandi lagi. Ustaz datang ke rumah, sudah saya siapkan duit 100 juta cash. Selesai, satu bangunan selesai. Sekarang mau bangun masjid, sekarang mau bangun asrama, santrinya makin hari makin banyak. Saya tidak pernah minta sama siapapun, demi Allah, tidak mau lagi saya minta sama orang. Karena harapan itu hanya gantung kepada Allah. Saya pernah berharap minta bantuan seseorang, Pak. Minta bantuan seseorang. Tapi di saat itulah saya sadar saya salah. Salah betul. Tapi ketika saya lepas, saya tidak mau lagi bergantung sama orang. Biar Allah kirim orang-orang yang hebat dengan hatinya datang ke pesantren untuk kasih. Betul Pak. Sampai detik ini tiap pagi tanya Pak Imam, status saya itu selalu ada orang yang transfer duit. Saya tidak kata minta. Hebatnya Allah kalau kita bergantung kepada Allah. Tapi kalau kita masih dalam hati ini berharap pada manusia, berharap kepada selain Allah, berharap dengan cara selain dengan caranya Allah, maka saat itu kita akan siap-siap dikecewakan oleh Allah SWT. Pasti itu. Maka sampai detik ini ya Allah, saya tidak terpikir Pak, terbangunlah satu asrama, terbangunlah satu gazebo, sekarang mulai mau bangun masjid, tak tahu duitnya nak kasih. Tapi tiap hari itu beli belanja tuh ada terus. Entahlah itu dari mana? Dari mana? Dari qiraatul Quran. Saya tidak pernah putus santri setiap subuh baca Al-Waqi'ah, setiap siang khataman Quran. Itulah cara saya bangun pesantren, tidak ada cara lain. Di detik itu juga Allah kasih mukjizat. Sampai detik ini saya banyak menyelesaikan masalah manusia, solusinya dalam Quran semua. Tidak ada yang lain. Ada lagi jamaah kita di Simpang Rimbo dekat rumah sakit jiwa. Sudah 8 tahun dia nikah, tak punya anak Pak. Sedih saya. 8 tahun dia nikah, tidak punya anak, orangnya masih hidup, anaknya sekarang setinggi ini. Ustaz, 8 tahun saya sudah nikah, tak punya anak, bisa tak saya punya anak? Bisa, saya bilang, buka Quran surah As-Saffat ayat 100, dibaca 8 kali setiap selesai sholat. Sejumlah pernikahan kita. Berapa lama nikahnya sudah? 8 tahun, berarti 8 kali Pak. Biar ikhtiarnya itu dihitung per tahun oleh Allah. Nah itu seperti itu. Jadi kalau 10 tahun nikah, termasuk lahir warsa itu dia dibimbing oleh salah satu ulama hebat di Jakarta. Quran surah As-Saffat ayat 100 dibaca sejumlah pernikahan, umur pernikahan. Sekarang lah punya anak, anaknya udah besar, anak pun sehat, Masya Allah. Saya ketemu banyak juga yang belum dapat jodoh, Masya Allah. Jodoh macam mana Ustaz? Kalau belum dapat jodoh, nah ini ada 2 solusinya, bukan hanya Quran.
harus ada ikhtiarnya, harus ada doa khususnya, habis itu ada ayatnya. 3. Jadi solusi kita semua ini ada dalam Quran. Seperti hujan, ini hujan. Bentar lagi hujan. Jamaah Ustaz, macam mana Ustaz acara kita mau tabligh akbar? Ini tenda sudah dipasang, tapi saya takut hujan. Tidak usah didatangkan pawang hujan, haram hukumnya itu. Siapa yang datangkan pawang hujan haram, tidak boleh. Macam mana Ustaz? Aduh, dalam Quran. Ada ijazah dari Syekh Maimun Zubair. Apa kata beliau? Kalau kamu pengen tempat itu tidak hujan atau sudah hujan pengen diberhentikan, baca idza jaa nasrullahi wal fath 7 kali. Ada pula yang ngetes kemarin di Tebo, Pak. Saya ceramah, Ustaz benar nih aku amalan Ustaz. Hujan Pak, akhirnya di Tebo hujan. Saya bilang, ya saya baca. Depan dia saya baca, hujan deras. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa terus. Ara'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. 7 kali saya baca, sebelah sana hujan, di rumah itu tidak hujan. Bayangkan, saking yakinnya kita kepada Al-Quran. Di tengah-tengah dia terkejut, Ustaz, kenapa rumah kita tidak hujan? Tengoklah di luar sana, hujan tidak? Hujan. Sebelah sana, hujan. Di tengah-tengah itu saja Allah kasih, digeser oleh Allah. Siapa yang ngatur? Mikail. Oleh Mikail. Beres itu. Jadi kalau kita ini sebenarnya banyak masalah dalam hidup ini karena jauh dari Al-Quran. Termasuk banyak pejabat hari ini gelisah terus tiap malam. Saya suruh baca Al-Muluk setiap sebelum tidur. Tenanglah Pak. Termasuk ada orang datang kepada saya 1 tahun yang lalu insomnia, gak bisa tidur malam. Ustaz, berapa bulan saya gak bisa tidur malam. Macam mana solusinya? Baca Quran. Habis baca Quran pasti ngantuk. Rantu-rantu, baca Quran ngantuk. Orang Yasinan deh, tidak usah jauh-jauh, Yasinan. Itu besar lah yang megang mic. Sisanya itu di Jepang itu banyak orang mau bunuh diri. Tapi tiba-tiba ada orang Jepang mampir salah satu tempat. Ternyata tempat itu masjid di Jepang, Pak. Dia mampir, tertidur di depan masjid. Dengar orang baca Quran dalam masjid. Kapan dia bangun, ketemu, Pak bangun. Kamu muslim bukan? Bukan, saya bukan muslim. Kenapa Bapak tidur depan masjid ini? Saya itu mau bunuh diri di jembatan itu. Cuma saya mampir di sini. Kenapa mau bunuh diri? Sudah berbulan-bulan saya tidak bisa tidur, kata dia. Tapi ketika saya tidur di depan, ternyata saya di depan masjid ini tidur, kata beliau. Apa tempat apa ini? Dijelaskan ini tempat masjid. Saya dengar ayat apa itu, apa bacaan apa, saya tidak ngerti, kata dia. Tapi gara-gara bacaan itu saya tertidur di depan masjid. Akhirnya di jembatan Jepang itu ada tempat orang bunuh diri, dibangun masjid. Luar biasa. Quran itu betul-betul mukjizat sepanjang zaman. Nanti kita lanjutkan lagi karena mau isya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sebelum makan, saat makan. Yang ketiga, setelah makan. Kalau mau dikaji niat Pak banyak sebenarnya, kurang lebih hampir 15 lembar dan kita biar lebih. Tapi tidak sempat kalau 1 jam. Saya itu biasanya ceramahnya 2 jam kan. 2 jam baru selesai itu kita. Jadi kata Imam Ghazali, selesai makan juga ada adabnya. Jadi sebelum makan, saat makan, dan setelah makan. Apa adab setelah makan? Mengucap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau alhamdulillahilladzi at'amana al-haba'ana adab. Macam-macam doa. Dalam kitab Imam Ghazali itu banyak doanya, hampir 7 doa. Pilih saja. Yang sering kita pelajari, alhamdulillahilladzi atau amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Alhamdulillah. Intinya alhamdulillah. Ya Allah, jadikan makanan ini alhamdulillah, nikmat darimu. Ingat catatan ketika makan jangan sampai kenyang lebih dari 1 kali sehari. Kemudian makan dengan cara setelah makan cucilah tangan. Cuci tangan itu ada adabnya juga. Mencuci tangan itu harus dengan seperti ini dulu.
Bukan langsung seperti ini Pak. Nabi cuci tangan itu pakai satu tangan dulu, habis itu baru dengan kedua tangan. Nah, itu cantik kalau Nabi cuci tangan. Bukan cak gitu. Masuk dulu, Nabi satu tangan dulu, habis itu baru beliau. Selah-selah jadi. Habis makan, beliau minum, dan minumnya beliau itu seperti tadi. Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah, Bismillah, alhamdulillah. Kemudian beliau selesai makan, kata beliau jangan berbaring, tetapi kamu sempatkan untuk memberi porsi perut untuk duduk. Duduknya kita itu dengan cara Imam Al-Ghazali, beliau mengucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi Imam Al-Ghazali selesai makan Pak zikir dia. Kalau kita tidak selesai makan merokok, selesai makan ngopi. Imam Al-Ghazali selesai makan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bersyukur dengan nikmat yang Allah kasih. Boleh tak Ustaz sambil merokok sambil mengucap alhamdulillah? Boleh tak? Selesai merokok saja alhamdulillah. Jangan campur antara waktu dengan yang zikir. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Atau sudah masuk isya? Belum, 4 menit lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Masya Allah. Silakan. Kepada baik. Doa Ustaz, kata Allah, kalau kamu berdoa pasti aku ijabah. Ingat dalam riwayat doa itu ada 2 jenis Pak. Bahkan dalam riwayat ada 3 jenis. Ada satu doa yang langsung dikabulkan, ada. Yang kedua, ada yang doa itu ditunggu oleh Allah ikhtiarnya sampai selesai. Jadi yang pertama ada doa langsung dikabulkan, ada yang kedua Allah tunggu ikhtiarnya sampai selesai. Yang ketiga, kata Allah, kalau engkau berdoa kemudian tidak aku kabulkan, aku ganti di akhirat. Jadi jangan takut dan tidak akan rugi orang yang berdoa. Kalau kamu tidak dapatkan hasil doamu hari ini, maka kamu akan dapat hasil gantinya di akhirat. Jadi jangan coba-coba, Allah ini tak dengar, tak dikabulkan, ternyata Allah ganti dengan bisa jadi doa yang kita, ya Allah berikan saya ini, berikan itu, ternyata Allah ganti dengan surga. Macam mana? Mau tak diganti surga? Mau. Diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Siapa tahu kalau kita dikabulkan doa itu mengandung mudorot. Allah itu lebih tahu. Kalau kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, apa kata beliau? Ketika kami berdoa kemudian Allah kabulkan, maka saya bersyukur kepada Allah. Tapi ketika aku berdoa ternyata tidak Allah kabulkan, aku lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Doa kita adalah keinginan kita. Sedangkan ketika tidak dikabulkan doa itu, berarti doa kita itu dijawab dengan keinginan Allah. Keinginan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Selalulah berhusnuzon kepada Allah. Jadi kita kalau tidak dikabulkan marah, aku bersyukur, lebih bersyukur karena keinginan kita diganti dengan keinginan Allah. Itu sudah cukup jawaban untuk setiap doa yang tidak dikabulkan. Bukan tidak dikabulkan, tapi diganti dengan keinginan Allah. Itulah namanya qadallah wa khairihi, qadar yang baik, takdir-takdir yang baik itu dalam bentuk doa yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri saja karena tidak ada tanya jawab. 1 menit lagi azan. Saya akhiri ulang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi kota amalnya di mana tadi? Nanti ke ibu-ibu, habis itu baru taruh di depan.